Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para pengurus masjid yang memuliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon jannah semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang hidupnya diperhatikan oleh Allah. Kalau kata orang Jerman, diopeni Gusti Allah, mendapatkan iktina minallah. Di antara tanda-tandanya orang itu hidupnya diperhatikan Allah, diopeni Gusti Allah, yaitu dia dituntun untuk kuat ibadah. Jadi kita ini orang beruntung yang dituntun oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah untuk ibadah. Dan semoga kita semuanya itu bisa merasakan kegembiraan sebab ketaatan yang kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau orang itu sudah merasakan kegembiraan, kebahagiaan dari ketaatan yang dilaksanakan, itu pertanda baik. Di antara tanda-tanda amal itu sampai kepada Allah, diterima oleh Allah di akhirat nanti. Nanti kita akan sampai pada kajiannya, man wajada samrata amali ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang sudah bisa menemukan buah amalnya itu ketika di dunia, maka itu menjadi tanda amal itu diterima Allah di akhirat nanti. Maka moga-moga kita dimanapun sholat, zikir, doa, dimanapun kita ngaji, kita nikmati, kita gembira bisa menunaikannya, dan itu menjadi pertanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita malam hari ini adalah nasihat dari Mamda'illah dalam urusan gembira atas ketaatan itu mestinya bagaimana. Di halaman 45 di baris paling bawah 4 dari bawah yang bawah kitab, silakan dilihat. La tufrihka ta'at, la tufrihka ta'atu li anha barazat minka wa farah biha li anha barazat minallahi ilaika. La tufrihka, jangan menggembirakan engkau at-ta'at oleh ketaatan, li anha, karena sesungguhnya ta'at itu barazat muncul minka darimu. Ay min haitsu sudura, maksudnya dari sekiranya munculnya taat itu angka dari dirimu. Bihtiyarika, dengan pilihanmu, haulika, dan dayamu, wa kuatika, dan kekuatanmu. Fahada, maka ini tuh farohun, kegembiraan, matmumun, yang tercela, manhyun, anu, yang dilarang, muhbitun, yang membatalkan laha terhadap taat. Na'udzubillah. Para jamaah yang mulia, kita beramal taat terus kita gembira atas ketaatan itu adalah ketaatan itu sendiri juga, itu adalah ibadah juga, dengan syarat jangan merasa gembira atas ketaatan karena merasa ketaatan itu adalah muncul dari diri kita sendiri.
Alhamdulillah tadi malam atau kemarin malam ada di antara kita kuat tahajud. Kok enggak ada alhamdulillah tuh ya? Telat alhamdulillahnya itu. Terus kita merasa gembira, cerita misalnya kepada saudara, alhamdulillah tadi malam saya tahajud. Memang sudah saya rencanakan dari sorenya, makanya saya tidur lebih awal dan saya berdoa biar bisa bangun jam 3. Itu gembira. Tapi menurut Imam Tailah, kegembiraan dengan model seperti ini, merasa bahwa ketaatan itu muncul dari pilihannya sendiri, maunya sendiri, dayanya sendiri, kekuatannya sendiri, wa hadza farahun madmumun. Ini adalah kegembiraan yang tercela. Manhunanhu, itu terlarang. Muhbitun laha, membatalkan taat itu sendiri. Lalu yang benar bagaimana? Walakin ifrah, akan tetapi gembiralah olehmu biar sebab taat, liannaha karena taat itu barazat muncul minallahi dari Allah ilaika padamu, ay min haitsu syuhuduha, maksudnya dari sekiranya penyaksian taat minallahi dari Allah, nikmatan sebagai kenikmatan dari Allah, wa fadlan dan anugerah. Fahada, maka ini itu bermula ada itu al-farahu, kegembiraan al-mahmudu yang terpuji, al-matlubu yang dituntut minal abdi dari seorang hamba, wa huwa, dan yaitu muqtada syukriha, tuntutan syukur taat. Jadi para jamaah yang mulia, yang bagus sebagaimana walakin ifrah biha li anna barzat minna wa ilaika, akan tetapi engkau gembiralah sebab taat itu karena sesungguhnya ketaatan muncul dari Allah, dihadiahkan kepadamu. Jadi para jamaah yang mulia, orang yang sudah ma'rifatullah, mengenal hakikat hidup, hakikat ibadah, hakikat taat, ia tak pernah merasa menjadi orang ahli taat, tidak pernah merasa menjadi orang yang ahli tahajud. Yang ia rasakan, ia mujur, dipilih oleh Allah, dituntun oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, melaksanakan ketaatan yang kalau Allah tak memberi, dia takkan mampu mewujudkan apapun. Jadi kadang ada orang zaman sekarang itu, di zaman dulu juga udah ada, nanya-nanya, ya Allah, mana pahala sholat saya, mana pahala puasa saya, mana pahala haji umrah saya sudah ibadah bertahun-tahun, masa hidup sama sebegini-begini saja. Nah, orang ini berarti dia belum ngerti bahwa ibadah-ibadah yang dia tunaikan itu sebetulnya bukan dia yang melakukan. Ia menjadi makhluk beruntung sesungguhnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan itu. Maka bagaimana mestinya? Saksikan bahwa ketaatan itu adalah termasuk nikmat dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Pak? Alhamdulillah saya baru diberi nikmat oleh Allah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat hajud. Jadi kita justru merasa mendapat kenikmat dan anugerah atas ketaatan-ketaatan dan ibadah itu. Bukan kita merasa sebagai pelakunya dengan daya dan kekuatan kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita anugerah taat ini, tak mampu kita menunaikan. Itu udah berapa kali kita ngomong di sini. Apa sih susahnya kita nunggu Isya duduk di sini, betul nggak? Apa susahnya?
Tapi tidak begitu urusannya. Ini urusannya adalah duduk di masjid dari maghrib sampai isya, apalagi diisi dengan ibadah, itu nilainya tak terkira. Seandainya diwujudkan di dalam materi di dunia, yakin kita tidak kebagian tempat di sini. Kenapa? Mereka-mereka yang tak pernah terpikir ke masjid itu duluan nyampainya. Seandainya apa yang Allah mau berikan itu diwujudkan dalam bentuk materi. Makanya para jamaah yang mulia, itu yang terjadi fenomena di mana-mana masjid mushola sepi, pengajian seakan kayak mau tutup karena tidak ada jamaah. Itu sangat banyak orang tuh memang tidak ngerti. Rasulullah sampai menggambarkan, kalau saja orang tahu apa yang ada di dalam ibadah, macam sholat, zikir, doa dan sebagainya, maka la'atau walau habban, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak-rangkak karena lagi kurang sehat. Yang tidak bisa jalan merangkak dibela-belain. Loh kok pada tidak datang? Orang ngerti. Para jamaah yang mulia, anak kecil gitu, yang belum mengerti yang namanya emas, yang belum mengerti yang namanya barang mahal, bisa jadi dikasih makanan ya, lebih dia ambil daripada dikasih misalnya apa, segenggam emas gitu. Para jamaah yang mulia, maka dari itu kita sering wiridan kan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kanzul jannah, termasuk perbandaran surga. Bab kalimat ini kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, kita jadi sadar la haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan melaksanakan taat, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Kalau bukan karena kita diberikan daya oleh Allah, kita mungkin malam hari ini sudah tidak ada di sini, sudah di pintu-pintu diskotik. Oh apa? Malam mingguan katanya. Di Jakarta katanya mau ada pertunjukan musik Pak, yang katanya ya, tiketnya sampai berjuta-juta. Ada? Tahu apa itu? Apa? Berapa yang paling mahal tiketnya? 15 juta? 11 juta? Masya Allah. Coba suruh masuk masjid, nggak usah pakai 11 juta, 11.000 aja kosong masjidnya itu. Coba bayangin. Padahal kalau dilihat di sebagian tayangan YouTube, Masya Allah, itu di negerinya sono kalau konser udah gila-gilaan, laki-laki homo itu pada kumpul semuanya di situ mesra-mesraan. Berjamaah yang mulia, kalau tidak ada daya dari Allah, tak sanggup kita menghindar dari maksiat. Jangan yang besar-besar, yang kecil pun takkan sanggup. Sebagaimana juga wala quwata, dan tidak ada kekuatan melaksanakan taat. Tak sanggup kita melakukan taat sekecil apapun kalau bukan dengan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata, bareng-bareng. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Semuanya la haula wala quwata
azim illa billahil aliyyil azim. Kalau kita ini gembira sebab taat. Kenapa gembira? Karena ketaatan ini munculnya dari Allah, dihadiahkan kepada kita. Jadi kita ini beruntung, kita diberi oleh Allah rizki, tidak hanya berupa makanan, minuman, pakaian sebagaimana kebanyakan orang, pun juga diberi rizki berupa ketaatan. Jadi ketaatan juga rizki. Makanya sebetulnya kita udah sering mengucapkan yang namanya rizki itu begitu luas, termasuk rizki kita tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran. Gimana doanya? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ini Ibu yang mulia nih, zaman ini nih penting sekali baca doa ini. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, arina perlihatkan kepada kami al-haqqa akan kebenaran, haqqan sebagai sebuah kebenaran, warzuqna tiba'ah, beri rizki kepada kami mengikutinya, warinal batila batilan ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, beri rizki kepada kami menjauhinya. Jadi kita mengetahui kebenaran sebagai sebuah kebenaran, rizki. Mengikuti kebenaran, rizki. Kita bisa mengetahui bahwa kebatilan adalah kebatilan, rizki. Kita meninggalkan kebatilan, menjauhi kebatilan yang telah kita tahu kebatilannya, rizki. Di zaman Masya Allah, kadang kita ini, jangankan yang awam, profesor, doktor aja milih itu bingung. Betul nggak? Contoh milih apa? Kita mau milih pemimpin umpamanya, betul nggak? Itu kebingungan sekarang, dari wajahnya pada kelihatan bingung. Mau pilih yang mana? Hah? Padahal sebetulnya seandainya kita ini tidak sedang dalam keadaan dikelabui oleh dunia dengan segala tipu dayanya, itu jelas sekali gitu. Maka kita butuh pertolongan Allah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, berikan rezeki kepada kami mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah sebuah kebatilan, berikan kepada kami menjauhinya. Para jamaah yang mulia, kita merasa gembira karena taat. Ketaatan itu adalah pemberian Allah kepada kita. Fahada huwal farul mahmudu al-matlubi minal abdi. Ini adalah kegembiraan yang terpuji yang dituntut dari seorang hamba. Wa huwa muqtada syukriyah, dan ia adalah merupakan tuntutan daripada syukur nikmat ataupun syukur taat itu sendiri. Thumma istadala, kemudian berdalil ia memdalil ala dalika atas itu biqouli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah, Fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, mundaknya mereka gembira, wa, yaitu fadl dan rahmat Allah itu khair, lebih baik, mimma, dari segala sesuatu, yajma'una, yang mereka manusia mengumpulkannya.
fa isalu tilka taati, maka sampainya ketaatan itu ilaihi, kepada seorang hamba, wa idharuha, dan menampakkan ketaatan ala yadihi, atas tangan seorang hamba, itu iktinaun, perhatian minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, halnya maha suci Allah dan maha tinggi Allah, bihi, dengan seorang abd. Jadi para jamaah yang mulia, manusia di muka bumi ini semua ciptaan Allah. Namun apa yang terjadi dalam hidupnya menunjukkan tentang sikap Allah kepadanya. Ada manusia yang oleh Allah tidak diperhatikan pada suatu masa dan waktu, namun diberi oleh Allah kebutuhan-kebutuhan dunianya, kasih sehat, kasih rezeki yang luas, bahkan kadang-kadang dikasih pangkat dan jabatan, bahkan dikasih ketenaran sejagat raya. Tapi oleh Allah kadang ia tidak diperhatikan, tidak diiktina. Tandanya apa? Tandanya ia tidak diberi rizki taat. Maka kemudian Imam Syar'i menerangkan, menyampaikan atau sampainya ketaatan itu kepada seorang hamba, tampaknya ketaatan itu di tangan seorang hamba, itu adalah iktina'un minallahi subhanahu wa ta'ala, perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Ini kita ini Masya Allah, rumah jauh dari Mekah Madinah, belum pernah bertemu Rasulullah, belum pernah melihat mukjizatnya, tapi kita diberi Allah iman, diberi Allah mahabbah. Apalagi negeri kita Indonesia ini tempat hidupnya mayoritas muslim terbesar di dunia. Subhanallah. Kalau sekarang kita ke Mekah, ke Madinah, ya, lihat jamaah haji, hampir-hampir tak ada satu tempat pun di Haramain kecuali di sana ada orang Indonesia. Betul? Kok bisa? Itu adalah rahasia Allah. Dan kalau kita bicara tentang kemudahan ibadah, dalam ibadah-ibadah mahdhah fardhiyah, wah Masya Allah, negeri kita ini ibaratkan negeri yang paling nikmat. Kita mau ibadah apa saja itu tidak ada yang larang, insya Allah. Betul? Tapi apa cukup? Ya belum. Sebab apa? Kita masih dituntut oleh Allah apa? Membangun keimanan dan ketakwaan penduduk negeri, untuk menjadi syarat agar kita semua diberi Allah berkah langit berkah bumi, sehingga hidup kita adil dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan. Kalau kata pejabat yang dilantik, adil dan makmur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Wah, itu pidatonya pejabat itu. Kapan? Kalau syarat terpenuhi. Bagaimana syaratnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, sungguh kami Allah Ta'ala akan bukakan atas mereka barokah-barokah dari langit, barokah-barokah dari bumi. Apa sih yang kurang dari negeri kita ini? Hampir-hampir tidak ada. Letak di garis khatulistiwa, hidup kita stabil. Mau musim hujan, mau musim panas, tetap sehari semalam 24 jam, rata-rata siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Bapak pergi ke Mesir sekarang ini, beda Pak. Alhamdulillah, dua anak saya sekarang lagi di sana.
Itu mereka harus tahu. Sekarang ini siangnya panjang, malamnya pendek. Sampai-sampai kebijakan pemerintah Mesir itu sekarang jam dimajukan, gitu loh. Sehingga orang itu berangkat kerja ya, sebenarnya lebih awal, sebab apa? Subuhnya lebih dulu gitu. Misalnya apa? Jam 4 sudah subuh gitu. Kalau jam 4 sudah subuh, sejam kemudian kan berarti terbit matahari misalnya. Berarti jam 5 kan? Nah, kalau kemudian jamnya biasa tuh mulai kerja jam berapa? Jam 8. Itu berapa lama dari subuh? 4, 5, 6, 7, 8. 4 ya, 5, 6, 7, 8. Lama banget tuh. Makanya kemudian sana dimajuin. Maksudnya apa? Yang dikatakan jam 8 aslinya jam 7. Jadi maju itu. Bunda orang kalau habis salat subuh segera berangkat ke tempat kerja. Sampai seperti itu. Nanti maghribnya jam 8. Ini untung udah lagi Ramadan. Kalau Ramadan lumayan tuh puasanya itu. Beda. Nanti di musim dingin kebalikannya. Masya Allah, kita juga tidak ngalamin para jamaah yang mulia. Seperti di Eropa ada musim salju. Saya tidak tahu nih kalau kita dikasih musim salju gimana kejadiannya. Di musim salju itu jalannya penuh dengan es. Ayo, bisa kerja enggak kira-kira? Yang jualan es tutup. Gimana coba? Berarti orang ini harus punya apa? Stok rizki yang cukup nih di musim salju, tidak bisa kemana-mana itu. Dan kalau rumahnya tidak kuat, ambruk semua tuh rumah. Karena atapnya dipenuhi es. Betul nih kira-kira? Kadang-kadang kasih genteng yang Jatiwangi aja meleot tuh ada rengnya kok. Belum kasih salju, ambruk semua. Maka rumah-rumah di sana cor-coran. Kalau rumah macam kita, maka nikmat banget kita ini, Masya Allah. Sampai ada orang mengatakan lebih juga sih, Indonesia jannatul fil ard. Indonesia itu surganya Allah di muka bumi. Tapi kenapa kita ini kok masih banyak yang menjemput rezeki sampai merantau ke luar negeri? Betul? Yang jadi pekerja, jadi TKW, TKI di sono, Masya Allah. Bahkan menjemput rezekinya itu di tempat-tempat yang bergurun, padang pasir sono, yang susah ketemu pohon. Para jamaah yang mulia, ini bagian daripada karunia Allah. Maksudnya apa? Sebab kita ditakdirkan Allah menjadi negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim di dunia ini. Allah mau memberikan kemakmuran, keadilan, keberkahan. Dan kalau itu sudah diberikan, kita akan merasakan yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Toto titi tentrem kertora harjo, itu kan wujud itu. Tapi kalau kemudian diberikan begitu saja sebelum syarat terpenuhi, nanti kita salah paham. Dikiranya kita udah sempurna, padahal kita masih punya kekurangan. Maka sekarang ini Allah masih menunda menurunkan barokahnya. Kenapa? Masih ditunggu syaratnya, iman dan takwanya penduduk negeri. Loh, bukannya sekarang udah banyak yang bertakwa Pak Ustadz? Yang bertakwa itu baru segelintir orang. Mungkin santri dan para kiai, jamaah dan para ustadz-ustadzahnya, para habib dan para muhibinnya, tapi kebanyakan orang masih belum. Nah, maka para jamaah yang mulia, PR kita masih besar. Gimana ngajak supaya semakin banyak penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah. Nah, kalau
semakin banyak yang dituntun Allah taat, berarti itu adalah pertanda ittinallahi, perhatian dari Allah kepada kita. Sebab para jamaah yang mulia, ada orang yang kurang mencermati bahwa semua yang terjadi di dunia ini semata-mata adalah kudrat iradat Allah, tetapi tidak berarti semua yang terjadi dengan kudrat Allah itu adalah juga ridha Allah. Ini ada kajian kitabnya namanya Kharidatul Bahiyah. Jadi kejadian di dunia ini ada yang terjadi dengan takdir Allah dan dengan ridha Allah, namun ada yang terjadi dengan takdir Allah tapi Allah tidak ridha. Contohnya apa? Imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan sebagainya, Umar bin Khattab, itu dengan kehendak Allah dan dengan ridha Allah. Kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab juga dengan takdir Allah, namun tidak dengan ridhonya Allah, bahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kita sekarang lagi menuju bulan-bulan atau hari-hari yang sangat penting, yaitu mau memilih wakil-wakil maupun memilih pemimpin-pemimpin dari daerah sampai pusat. Betul, perlu dicatat karena kita ngaji kitab tauhid, ngaji kitab ahkam macam ini. Yang bakal jadi anggota DPR, yang bakal jadi presiden Indonesia tahun 2024 sudah ada ketetapan dari Allah. Betul? Betul? Ketetapan Allah bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa menggantikan atau merubah kalimat-kalimat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orangnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada Pak Ustadz, ada dukun anu tahu, kiai anu tahu, itu coba menerka-nerka. Tahu persis? Tidak mungkin. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Lalu urusan kita di mana? Urusan kita taat. Taat yang bagaimana? Niatkan segala sesuatu itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Maka kalau mau milih calon wakil rakyat, ingat ini ibadah. Namanya ibadah. Kalau mau milih jangan lupa tanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Dari mana taunya? Ikuti petunjuk Al-Quran, ikuti petunjuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, saya tidak ngerti, ya nanya kepada orang yang ngerti. Faslah li in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, terus untuk apa kita melakukan itu? Untuk menuju kepada kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita membangun iman takwa. Loh, apa urusannya? Untuk terbangun iman takwa kita butuh pemimpin. Nah, maka pada yang mulia, itu yang harus kita minta, ya Allah, tunjukkan kepada hambamu ini siapa kiranya pemimpin yang akan memimpin kami membangun iman dan takwa agar engkau turunkan berkah langit dan engkau keluarkan berkah bumi. Di situ harusnya. Oh, kemudian kita sudah mendapat petunjuk. Oh, si fulan, si anu, menurut yang kita dapat petunjuknya, maka ya sudah. Itu kalau nanti di waktunya, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ini yang kita pilih. Masalah kemudian yang kita pilih itu jadi atau tidak, itu bukan bagian daripada wewenang kita. Betul? Lemang wewenang kita di mana? Tidak nyampe di situ. Kita cuma punya wewenang memilih. Kalau memang kita itu pemilih dan mau milih. Ya para jamaah yang mulia. Kenapa?
Karena walaupun misalnya yang kita pilih ini tidak terpilih menjadi pemimpin yang kita maksud, tapi kita telah menjalankan kewajiban kita ibadah kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa amri minkum. Itu yang penting. Tapi walaupun terpilih yang kita pilih, namun dalam hati kita tahu sebetulnya bukan ini yang harus saya pilih, tapi karena dia yang ngasih saya sesuatu, ya saya pilih. Allah Maha tahu itu. Ya, kita tanggung jawab. Kalau kemudian ternyata kita di situ mendudukkan orang yang tidak semestinya pada kedudukannya, itu bahasa lainnya zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, para jamaah yang mulia, kemudian nanti misalnya yang jadi itu si fulan, karena dia yang jadi berarti ia yang diridhoi Allah. Nanti dulu, bahwa seseorang itu kemudian menjadi pejabat tertentu atau bahkan menjadi pejabat atau pemimpin tertinggi tertentu di satu negara, itu semata-mata karena takdir Allah, semata-mata dengan kudrat iradat Allah. Tapi masalah ridho belum tentu. Fir'aun menjadi raja, takdir Allah, tapi Allah murka kepada Fir'aun. Namrud menjadi raja, takdir Allah, tapi Allah murka kepada Namrud. Namun Allah mentakdirkan Nabi Sulaiman jadi rasul dan juga jadi raja, dan Allah ridho kepadanya. Para jamaah yang mulia, Allah yang mentakdirkan Qarun menjadi konglomerat, tapi Allah murka kepada Qarun. Allah pula yang mentakdirkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan kaya raya, dan juga Allah ridha kepadanya. Maka kalau sudah demikian adanya kita pahami, mestinya kita bisa hidup dengan lebih baik, damai, tidak perlu ribut. Betul nggak kira-kira? Karena masing-masing sedang beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Tidak usah pada gontok-gontokan, tidak usah pada ribut, sebab apa? Tidak akan berpengaruh yang kita lakukan itu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tunaikan kewajiban kita, taat ibadah kepada Allah, dan dengan demikian insya Allah kita selamat. Sebab apa? Sebab memang Allah memberikan syarat-syarat untuk apa yang kita harapkan itu, karena kita orang beriman. Tapi kalau kita bukan orang beriman, tidak pakai syarat, karena yang diberikan istidraj. Wa ammal ladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Allah SWT, maka kami istidrat mereka, kami tarik mereka menuju kebinasan dari arah yang mereka tidak mengetahui. Jadi intinya bagaimana? Wa yang bagi ayat roha biha, wa yang bagi maka sebaiknya ayat roha oleh bawa gembira, ya abad seorang hamba biar dengan taat mintil kalhaisiyati, dari pertimbangan tersebut. Pertimbangan itu la min haisiyati suduriha, tidak dari sekiranya munculnya taat minhu dari abdun wa fi'lu dan perbuatan abdun laha terhadap taat. Jadi kita ini taat dengan kita gembira dengan ketaatan-ketaatan yang kita dapatkan dalam hidup ini, karena kesadaran bahwa ketaatan itu adalah pemberian Allah kepada kita. Munculnya ketaatan itu adalah karena anugerah dari Allah, ya. Sebagai apa? Nikmatan wa fadlan, kenikmatan dan anugerah dari Allah SWT, bukan semata-mata dari kehendak dan pilihan kita sendiri. Kalau semata-mata pilihan kita sendiri, sering tidak wujud. Misalnya malam-malam seperti tak ada rencana,
nanti malam sama tahajud bangun jam 3. Begitu bangun, as-salatu khairum minan naum, dah subuh. Tapi kalau Allah yang menghendaki, walaupun kita tidak berencana sebelumnya, jam 3 kok ingin bangun dan badan rasanya enteng, terus segera ke kamar mandi, wudhu, sholat rasanya kok hening, ya. Nikmat, khusyuk, wiridan juga hadir hatinya, doa sampai menetes air mata, tahu-tahu sudah subuh. Itu ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tak. Kita ini kadang-kadang ingin hadir di suatu majelis ilmu, pas mau berangkat ada aja halangannya. Ya perut mules-mules lah, gitu. Ada tamu lah, ini itu. Tapi ketika Allah yang menghendaki, tadinya sih tidak ada keinginan mau ke majelis ilmu, kebetulan lewat, waktunya sholat maghrib, terus ikut jamaah, begitu duduk, lagi wiridan ada pengumuman, habis ini kita akan pengajian, ikut pengajian, terus kemudian kok ya mengalir begitu saja, paham, manduk-manduk, begitu ya, alhamdulillah. Tahu-tahu selesai salat isya. Kalau Allah menghendaki itu begitu, mudah aja, lancar, ternikmati. Tapi tenang pada jawabannya Buya, Allah Maha tahu kita itu siapa. Maka walaupun ada orang punya azam, punya tekad, tak wujud, Allah mengapresiasi dan memberi pahala. Nah itu hebatnya. Faman hamma biasanatin balam ya'malha kata bahwa tabarakallahi hasanatan kamilah. Orang yang punya tekad melaksanakan satu amal kebajikan, lalu ia tidak mampu melaksanakannya, Allah tetapkan di sisinya satu kebajikan sempurna. Sebelum tidur kita baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, terus membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Doa, ya Allah, mohon hambamu dibangunkan jam 3, mau tahajud ya Allah, mau sholat witir ya Allah. Sungguh-sungguh dalam itu. Tidur, bangun sudah adzan subuh. Bagaimana itu? Kita punya rencana, punya keinginan, tapi tak wujud. Tetap dituliskan oleh malaikat, kita malam itu sholat tahajud satu sempurna. Alhamdulillah. Lu itu penai. Kalau begitu Pak Ustadz, saya mau niat aja tekad, tapi tidak usah dilaksanakan. Allah Maha tahu. Tapi begitulah, karena memang hakikatnya orang ahli taat itu ketaatannya pemberian Allah. Tanpa daya dan kekuatan daripada manusia itu sendiri, orang yang punya tekad tapi tak wujud tetap dapat pahala satu sempurna. Lalu di mana bedanya dengan yang dia benar-benar tahajud? Bedanya kelipatan pahala. Waman hamma biasanatin fa'amilah walahu asru hasanatin ila sabimiati dhibin ila tabin kathirah. Barang siapa orang yang ia punya tekad melaksanakan suatu amal kebajikan, lalu ia menunaikannya, baginya 10 kali kelipatan kebaikannya itu, bahkan sampai 700, bahkan sampai tak terhingga. Itu bedanya. Niat mau tahajud, benar-benar tahajud, pahalanya 10 kali lipat. Maka para jamaah yang mulia, walaupun kadang-kadang kita tidak sukses mewujudkan tekad, tapi jangan pernah kita malas bertekad. Ya kalau ditanya misalnya, kita di sini kan ada pengajian malam apa? Malam apa aja? Malam ini malam Ahad, malam Senin, malam banyak.
Kalau ditanya, apakah besok malam bapak-bapak mau pengajian? Insya Allah pengajian. Itu aja. Tidak usah repot-repot. Tidak usah ruwet. Apakah bapak besok akan hadir pengajian lagi? Insya Allahnya dulu. Insya Allah hadir. Gitu. Apakah besok bapak mau hadir pengajian lagi? Ya gitu. Insya Allah hadir, cuma insya Allah doang. Insya Allah hadir. Serius tuh. Besok pas mau berangkat ada halangan. Hati kita tetap, ya Allah, sebetulnya saya ingin ikut sholat maghrib jamaah dan pengajian, ya Allah. Tapi saya harus mengerjakan ini, tidak bisa tidak. Allah Maha tahu, tetap dapat pahala. Ngaji kita dapat. Tapi kalau kita ini ruwet ya, wah tergantung Pak Ustadz. Kalau tidak hujan ya saya ngaji, kalau hujan ya saya di rumah. Atau kalau tidak ada tamu, kalau ada tamu ya saya tidak enak kalau meninggalkan. Ruwet. Akhirnya begitu benar kita mau ngaji ternyata ada tamu yang tidak dapat pahala kita. Coba dah, simpel aja. Insya Allah hadir. Terutama zaman sekarang ini masalah haji. Haji zaman sekarang, masya Allah. Mau berangkat haji biar duitnya setumpuk. Kalau kita ini mau haji yang model-model kebanyakan orang reguler itu, nunggunya lama. Bahkan bisa 40 tahun. Katanya di Malaysia malah sampai 100 tahun katanya. Soalnya banyak yang mau haji. Nah, bagaimana kita nih? Udahlah, dalam agama mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kali ditanya, bapak ibu yang belum haji kapan mau haji? Lupa lagi. Insya Allah tahun depan. Gitu aja, repot-repot amat. Gimana yang belum haji kapan mau haji? Insya Allah tahun depan. Serius itu. Dalam hati memang begitu, ya Allah beri hamba ini kemampuan beribadah haji. Kok sampai mati belum ke tanah suci, digotong ke kuburan. Kata tetangganya, kasihan ini jenazah. Emang kenapa? Belum haji udah mati. Kata malaikat, tapi tidak dengar kita ya. Salah ente itu. Dia sudah dapat pahala haji 1 sempurna. Dari mana dapat? Dari tekadnya. Sudah mengatakan, insya Allah tahun depan saya haji. Nah, pada zaman yang mulia, muncul keinginan seperti itu pun datang dari Allah, termasuk kemudian kita berdoa agar bisa melaksanakan ketaatan, itu pun juga datang dari Allah. Kita baca bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami hamba-hamba ya Allah untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.